Halo konco, jenengku Superman. Tugasku njogo bumi. Dadi tulung bantu channel Arif Yohamart nganti 100.000 subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Arif Yohamart di sini di lanjutan cerita Hati Suhita yang saat ini sedang viral di media sosial dan juga di bioskop kesayangan Anda yang sudah tayang sejak 25 Mei 2023. Kali ini kita lanjutkan Hati Suhita episode 13, mendekati episode akhir ya yang di-share sama Mbak Hilma Anis. Selamat menikmati, saudara-saudara sahabat Yoha. Thank you. Karepku ini loh, Lin, yang mau tak ganti ke Bio Kudus. Aku mensejajari langkah Umi menuju rumah belakang. Rumah kami memang ada dua bagian. Bagian depan untuk menerima tamu dengan desain modern, dan bagian belakang rumah joglo sederhana yang dipenuhi ukiran kayu. Disinilah Umi dan Abah menghabiskan waktu. Rumah ini adalah peninggalan kakek buyut kami. Rumah ini adalah peninggalan kakek buyut Mas Biru. Tak ada yang berubah kecuali tambahan kanopi, pergola, dan gazebo. Di gazebo Umi menaruh kasur tebal dan bantal tebal untuk Abah mutolaah setiap hendak mengajar. Di bawah kanopi ada ayunan kayu dengan warna pelitur yang hampir pudar. Di sudut timur kolam ikan koi dengan air gemercik. Umi selalu bangga memamerkan bunga api irian merah yang membelit pergola, lalu kembangnya menjuntai ke bawah seperti lorong pengantin. Tempat ini sangat tertutup. Selain keluarga dan Kang Sarep tidak pernah ada yang masuk. Pintu kori yang menjadi pusat jalan masuk benteng ini juga tidak pernah terbuka. Turwo kene sekali-sekali sama biru, Lin. Umi membuka pintu sebuah bilik yang ada di dalamnya terdapat dipan tertutup gebyong berumbel, lalu ditutup dengan kelambu putih seperti kamar putri raja. Umi bilang semasa pengantin baru Abah sering mengajaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Arif Yohamart. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Hati Suhita. Gimana caranya dia pindah ke masuk sofa, ke dari episode sofa saja 12. Aku ingat malam itu setelah kencan pertama kami, sepanjang perjalanan pulang ia lebih banyak diam, tapi ia mematikan musik mobilnya dan menikmati suaraku mengaji. Sampai kamar, dia langsung mengajakku sholat isya. Lalu setelah berdoa, dia menatapku lama dengan pandangan yang sulit ku mengerti. Aslinya aku sendiri juga penasaran, kenapa dia tiba-tiba melunak. Rasanya tidak mungkin kalau hanya kekuatan karena ancamanku pulang. Aku sudah bertekad kalau malam itu ia akan mengajakku malam pertama. Aku tidak mau dulu sebelum dia jujur kenapa dia bisa berubah. Tapi malam itu tidak terjadi apa-apa. Hanya saja aku tidak sedih karena air mukanya sudah tidak seangkuh biasanya. Ia tampak sedikit ramah. Lin, aku ke gazebo Abah ya. Sinyal gak oke ini. Aku harus garap data buat besok. Aku cuma tersenyum karena itulah pertama kali dia pamit. Biasanya dia menghabiskan malam sesukanya. Aku juga tak punya pikiran macam-macam. Aku langsung tidur setelah membuatkannya kopi yang ia balas dengan senyum yang manis. Cie. Paginya ia berangkat dan mengecup keningku beberapa detik karena di dekatku ada Umi yang baru datang. Asli ndak ya? Tulus ndak ya? Aku sudah menasihati diri sendiri agar memberikan kebebasan dia seluas-luasnya. Jadi aku tidak menelpon atau kirim berita. Apalagi ditambah aku sibuk urus Umi yang agak masuk angin, jadi aku makin tidak tahu kabar Mas Biru. Itu sebabnya malam itu aku begitu girang waktu dia kirim WhatsApp. Ikutlah WhatsApp-nya, check it out. Pasti kamu senyum-senyum sendiri deh. Lin, ini di WA ya, ini percakapannya mereka ya. Lin, dalam bagaimana Umi? Sehat.
kata dokter hanya kecapean. Oh, ya wes. Kok belum tidur? Belum. Ngaji? Boten. Rapat dini ya? Boten. Cakapannya pendek-pendek banget ya. Kenapa gak tidur? Nunggu WA jenengan. Cie yang kangen. Hehehe. Wis tiduro. Inggih. Jenengan juga. Besok tak telepon. Inggih. Sudah ya. Inggih. Jawabannya inggih tok. Kok masih online? Inggih. Hehehe. Lin. Inggih Gus. Taruh HP-nya sekarang, Lin. Tiduro. Hehehe. Boten ngantuk. Wes sedang tidur. Besok pagi tak telepon. Kamu harus sudah bangun. Inggih. Nah, itulah percakapan, yang satu orang kasmaran, yang satu masih sidik-sidik tresno ya. Kemudian aku langsung tidur di sofanya, memakai bantal dan selimutnya, dan kurasakan malam itu adalah malam terindah sejauh ini ya. Sudah enak awak emi, sampun bah, sudah dipijeti Alina. Yo, ngono iku umimu Lin. Sekarang punya mantu, peselnya dipol-polke. Umi tergelak, baunya sampai bergerak-gerak. Capek gini perjalanan kemarin. Ya mesti capek Lin, umimu iki ratunya rombongan. Kabeh suruh manut, gak cukup itu. Mbah Sunan tok mintae tambah. Lah, tempo dimawon, Bah. Di Gresik, Umi minta mampir ke makam Fatimah binti Maimun. Lewat Lasem, minta ziarah ke Putri Cempo. Apa yang cerita soal pasujudan Sunan Bonang lo jenengan ya, kula penasaran toh, jadi sekalian. Terus umimu juga minta mampir ke Sunan Prawoto dan Mbah Mutamakin. Di Surabaya minta ke makam Mbah Bungkul dan Mbah Karimah. Ya kan sekalian, Bah. Di Semarang minta ke Mbah Soleh Darat. Ngono iku sik mampir ke Sunan Pandanaran. Mari ngono sik njaluk ning Pasar Klewer, kate borong batik. Tapi lo semua abah gak pareng, yo gak pareng jalin, bayangno. Kaya apa iku kesele jamaah. Rute asline ke Mbah Sunan biasa, umimu sik njaluk embuh. Lah tiang-tiang lu seneng lho, Bah. Ya seneng, wong ratune sing ngejak, kate gak seneng piye. Kami bertiga tergelak-gelak. Pantes kalau bingung Mi, katanya 3 hari, kok lama banget. Lah bisa mboten napa-napa molor Mi. Jelas bisa malah seneng, bisa iku sing duwe lo alumni. Sudah lama Lin nawari abah sak supire sak bensine. Seneng tenan bisa digawe sak jamaah. Iku wong ngefan tenan ambek bojomu Lin. Sok kue dan Mas Biru tak ajak ya. Abah pengen ngajak kamu sama Biru sowan ke makam-makam wali Allah. Abah menyahut dengan penuh harapan.
Aku langsung teringat Mas Biru. Sedang apa dia sekarang? Umi dan Abah memiliki hubungan yang begitu hangat. Bisakah aku sehangat mereka kelak bersama Mas Biru? Rumah besar ini begitu lengang. Tak ada suara apapun selain senyap dan gemercik air kolam. Apalagi kalau seluruh santri sudah masuk ke kelas-kelas diniyah. Kalau saja aku sudah punya putra, pasti dia tertawa riang bersama bermain ikan. Pasti dia menggoda Abah yang sedang mutolaah kitab di gazebo. Pasti dia minta pangku Umi yang sibuk menderas Qur'annya. Tapi apakah Mas Biru memikirkan hal yang sama dengan yang kupikirkan? Aku ingat teleponnya pagi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Lin? Alhamdulillah. Lalu hening. Menang. Umi mana? Sebentar saya panggilkan. Enggak. Tadi sudah aku telepon kok. Aku menahan senyum. Lin? Iya. Kamu sehat kan? Dia mengulang pertanyaannya. Inggih, bagaimana jenengan? Perutku agak bermasalah. Aduh, kebanyakan sambal itu. Dia terkekeh. Iya, jawabnya lirih. Obat sudah diminum, Gus? Sudah, rutin. Oh. Lalu hening lagi. Gua yang lagi kenal ya. Lin, dalam. Kamu di mana ini? Saya di kamar, mau ngajar. Oh, ya wes. Lalu hening. Saya gak pulang kok, Gus. Saya nunggu jenengan. Iya. Hening lagi. Parah. Sudah ya, Lin? Iya. Di situ panas apa dingin? Saya di kamar, Gus, jadi dingin. Di luar ya lumayan hangat. Nanti siang pasti panas. Oh, ya wes, di sini dingin, Lin. Aku terdiam. Dia juga diam. Masing-masing kami tidak berani bicara. Aku sampai bisa mendengar hembusan nafasnya. Gus, ya Lin, katanya sudah. Dia terkekeh lalu diam lagi. Lusa aku pulang. Gih. Dia menutup telepon setelah mengucapkan salam dengan lirih. Mendengarnya serasa tembus sampai ke hati. Dari suara lirih itu kurasa tak ada lagi malam-malam di mana aku menggelepar dalam getar. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Mas Biru. Tapi pagi itu aku begitu bahagia. Segala sesuatu jadi tampak indah. Sampai seperti sore ini, rumah Jawa ini terasa begitu memikat hatiku. Aku memang jarang duduk di sini. Mas Biru jarang mengajakku. Kadang Umi mengajakku ngaji, kusimak, atau aku yang menyimak hafalan beliau. Tapi mataku yang sendu selama ini tak mampu menangkap keindahannya. Lalu sore ini dengan mataku yang bahagia, kulihat taman Umi begitu indah. Paduan gebyok, gazebo, dan pergola yang seluruhnya dari kayu jati terlihat makin megah karena rumput hijau yang menghampar di sela-sela kerikil hias. Umi memenuhi tempat ini dengan taman vertikal dengan jenis-jenis bunga yang tidak ku tahu namanya. Anggrek-anggrek aneka rupa menggelantung mekar. Sulur bunga menerobos lewat celah pergola. Kembang kertas membentuk lingkungan di pintu kori. Tumbuhan tanduk rusa melingkari seluruh permukaan pohon ketapang yang daunnya dipangkas. Pakis pedang di sekitar dinding kolam. Lalu alamanda kuning merambat di tiang kanopi. Di samping gazebo, kemuning, tanjung, dan soka yang kembang merahnya bermunculan
suasana semangat. Aku tidak tahu lagi kembang-kembang milik Umi lainnya, kecuali beberapa tanaman yang persis ditanam ibu di rumah dan ditanam kakek di depan rumahnya di Solotigo. Konon tanaman ini merupakan tumbuhan spiritual masyarakat Jawa. Dia adalah sawo kecik, yang berarti sarwa becik, sebuah pengharapan agar selalu dalam kebaikan. Juga mawar yang berarti mawi arso. Ini berarti dengan kehendak niat mengingatkan kita kalau melakukan sesuatu harus dengan niat yang kuat. Mawar juga berarti awar-awar ben tawar. Buatlah hati menjadi tawar yang berarti tulus. Sesungguhnya tanpa minta nasihat kepada siapapun, tumbuhan-tumbuhan seperti ini menasihati luka-lukaku. Lin, dalam Mi, setelah ngelamar kamu buat biru dulu, Abah ngotot bikin kolam ikan itu. Katanya buat persiapan punya cucu katanya. Aku tersenyum, hatiku bergetar. Umi dan Abah pasti mendoakan keturunannya. Pasti melunaknya hati Mas Biru bukan karena aku, tapi bersebab doa mereka ini. Aku ingat Mas Biru yang malam itu mencuci tanganku. Aku tahu sebenarnya Mas Biru bukan orang yang angkuh. Sikapnya di kafe, tingkahnya di warung water menunjukkan kalau ia bisa bergaul dengan siapapun dan dari kalangan manapun. Mas Biru dingin padaku, mungkin karena sedang mengalami perang batin. Hatinya sakit karena perjodohan ini dan waktulah yang akan menyembuhkannya. Kulihat kembang kenanga yang berarti kenango, gapailah. Konon zaman dahulu tanaman seperti ini selalu ada di keraton sebagai pesan kenango. Gapailah perilaku dan prestasi yang dipakai para leluhur. Di sampingnya kembang cempaka putih yang kita kenal dengan kembang kantil yang berarti kantilaku dan dengan perbuatan. Ini mengingatkan kita kalau cita-cita lahir batin tidak hanya tercapai dengan memohon, tapi sambil terus berusaha. Di sekitar kolam kulihat kembang melat saka jerone ati, mengingatkan bahwa ucapan kita haruslah berasal dari hati yang paling dalam. Lahir batin harus serasi, tidak munafik, dan harus terus berprasangka baik. Ah, Mas Biru, maafkan aku yang sering berprasangka buruk tentangmu. Lin, apa kalian butuh bulan madu? Umi kembali mengagetkanku. Aku terhenyak. Bagaimana mungkin Umi bicara seperti itu? Boten Mi. Anak-anak kancaku gitu, gak apa-apa Lin. Biru juga ben leren sik saka pekerjaane. Kamu juga biar istirahat dari mulang ngaji. Umi sama Abah mbok tinggal 3 harian gak masalah loh. Pusat tubuhku menghangat. Aku ingat Mas Biru yang begitu kuingin. Aku ingat hasratku dan kepasrahanku padanya yang paripurna. Boten usah Mi. Gak apa-apa. Jajal besok nek Biru datang, Umi bilang, "Inggih Mi, kula nderek mawon." Tiba-tiba aku sangat merindukan Mas Biru. Ingat tatapannya malam itu saat ku bilang di kamarku tidak ada sofa. Tatapan itu belum pernah ku tahu sebelumnya. Apakah kelak dia akan tetap memilih menginap yang bersofa? Sofa dan marwah. Beda ya. Umi mengambil buku tafsir di atas meja, lalu mulai membaca. Hatiku berdenting, hatiku berserak. Pastilah Mas Biru. Sudah sampai mana dia? Aku tak sabar menunggunya datang. Aku ingat suaranya yang gemetaran menelponku. Aku ingat rencana Umi yang meminta kami bulan madu. Bagaimana kalau dia tahu? Bisakah dia menolak titah Uminya? Apa yang akan dia lakukan kalau momen itu benar-benar terjadi? Ternyata bukan WA Mas Biru, tapi Aruna. Ia mengirim foto screenshot dari sebuah halaman Facebook yang membuatku langsung lemas. Di sana, Mas Biru dan Rengganis duduk di sepasang kursi putih berlatar pemandangan puncak. Mas Biru memakai kaos putih dan jaket jeans. Rambut ikannya tertiup angin, senyumnya mempesona seperti biasa. Di sampingnya, Rengganis memakai blus dan jilbab merah yang tampak menggairahkan. Di kanan kirinya teman-temannya berpose lucu-lucu.
tapi hanya Mas Biru dan Rengganis yang duduk di kursi. Aku tahu mereka itu satu tim, tapi melihat sinar bahagia Mas Biru, hatiku hancur berkeping-keping. Harapan yang sudah kutata dengan susah payah langsung hancur terburai. Aku begitu lunglai dihantap gelombang cemburu. Di sana dingin. Bisa saja Rengganis ingin. Aku tak sanggup membayangkan itu. Lin, aku tak bermaksud apa-apa, ini hanya informasi buatmu. Jangan sedih, dear. Kamu miliknya dan dia milikmu. Sedikit waspada, kurasa sudah cukup, tulis Aruna. Aku ingin meledakkan tangis, tapi Umi di sampingku. Aku tak mungkin menghubunginya lebih dulu, apalagi membahas perkara ini. Jadi aku lunglai sendiri. Bagaimana bila Rengganis yang cantik merenggut hakku dan mengambil posisiku? Tentu saja sikap hangat Mas Biru padaku akan kembali beku. Kalau Rengganis merayap pelan dalam kehidupannya lagi, air mataku jatuh satu persatu ke pangkuan. Lalu kulihat di sudut tenggara halaman tertutup ini ada segerombol tebu. Tebu adalah tanaman spiritual Jawa dari kata anteping kalbu yang berarti kemantapan hati. Tanaman itu selalu tumbuh serumpun seayung seperti bambu. Ini adalah pola pikir kebersamaan. Tebu selalu tumbuh ke atas, daunnya penuh keindahan. Kakek menyukai gending tebu sawian memiliki pesan ajaran kerukunan. Aku tidak boleh gegabah, harus kupikirkan keutuhan rumah tanggaku. Harus kumantapkan kembali hatiku bahwa Mas Biru dan dia hanyalah rekan kerja yang mungkin sedang pernah punya cerita masa lalu dan butuh waktu menyelesaikan semuanya. Aku harus belajar dari tebu yang untuk memberikan rasa manis harus digiling, diperas, bahkan diinjak-injak sampai benar-benar mengeluarkan sarinya. Proses ini menandai jerih payah hidup, bahwa untuk mencapai kenikmatan butuh perjuangan yang panjang. Tebu adalah pilar berpikir indah, penuh sari manis. Ia tumbuh ke atas, memperhatikan kebersamaan, keras kulitnya tapi manis dalam rasanya. Tebu manteping kolbu, harus kumantapkan hatiku. Lin, dalem Mik, bojomu kok gak iso tak telepon, masih di jalan menawi Mik. Ket esok mau lho Lin. Aku menangis dalam diam. Lagi-lagi aku dikuasai prasangka. Angin berembus pelan. Pintu kamar tengah terbuka. Umi tadi menawarkan kami beristirahat di kamar sakral itu, merasai lembab dan dinginnya. Aku sangat menginginkan itu bersama Mas Biru, tapi aku tidak tahu apakah kedatangannya nanti semakin hangat atau semakin beku. Aku kini tak bisa apa-apa. Rasa cemburu membakar seluruh pengetahuan yang kupunya. Aku takut kehilangan dia. Baru saja menata hati, nanti akan menyambut suami pulang, Gus Biru pulang, di kamar saklar, di di sofa, di kasur, dan ada foto Facebook yang dikirimi Aruna membuat semuanya bubar, tapi tetap semangat seperti tebu ya Lin ya, jangan menyerah. Tumbuhku ke atas bukan ke samping. Malah iklan. Oke deh, gitu aja. Terima kasih telah mendengarkan suara merdu saya yang cukup fales-fales sedikit ini di episode 13 Hati Suhita. Jangan lupa terus saksikan episode terakhir ya mungkin ya. Episode 14 atau apalah pokoknya, kalau ada lanjutannya akan saya lanjutkan, kalau tidak ya alam bisawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Yohamart. Halo, jenengku Aruna. Mesti wis nonton film Hati Suhita kan? Ojo lali like lan subscribe channel Arif Yohamart iki. Suwun.